agenda sidang hari ini masih panggilan terhadap tergugat, dan seperti yang tadi kita lihat bersama-sama, tergugat tetap tidak hadir dalam proses sidang ini. Jadi majelis hakim masih memberikan kesempatan memanggil lagi tergugat 1 minggu ke depan, ya. 1 minggu ke depan dipanggil lagi. Kalau memang misalnya 1 minggu ke depan tergugat tetap tidak memenuhi panggilan, meskipun panggilannya sudah diterima dengan sah sesuai dengan aturan hukum, maka 1 minggu ke depannya lagi itu adalah kesempatan terakhir bagi tergugat untuk hadir dalam persidangan. Jika panggilannya sah tetap tidak hadir, maka kemungkinan proses persidangan ini akan berjalan tanpa hadir. Jadi sebenarnya kalau berkaitan dengan masalah alamat yang kita cantumkan di gugatan itu kan sesuai dengan tempat tinggalnya Samarinda, sesuai dengan identitasnya dia di ID kan, yang di KTP, ya. Dan panggilan pertama itu sampai diterima oleh tergugat sehingga dianggap panggilan sah. Namun panggilan kedua itu mereka tidak menerima, ya, tidak menerima sehingga panggilan tersebut dikembalikan ke pengadilan, ya. Jadi oleh karena itulah makanya hakim ingin memastikan di mana tergugat bertempat tinggal saat ini, ya. Kenapa pertama panggilannya diterima sampai yang kedua kok tidak kembali. Nah, setelah kita mencari tahu dan berkomunikasi, akhirnya kita mendapatkan satu alamat domisili tergugat yang hari ini kami sampaikan sebagai perubahan alamat tergugat, sehingga pihak pengadilan selanjutnya akan memanggil tergugat di alamat di mana tergugat berdomisili ada. Dengan harapan panggilan yang akan dikirim selanjutnya ini dapat diterima oleh tergugat. Keputusannya ada di tangan tergugat mau hadir atau tidak hadir. Kalau tidak hadir, tapi tetap dianggap panggilannya sah tergugat, sehingga proses persidangan ini bisa berjalan dengan cepat, baik, lancar, tanpa harus berlarut-larut hanya gara-gara mengenai masalah panggilan saja, ya. Jadi itu yang saya sampaikan. Bang Benno, sejauh ini ada indikasi rujuk nggak sih, Bang? Saya belum bisa kasih gambaran mengenai masalah indikasi rujuk atau tidak. Yang bisa saya sampaikan, kita ikuti deh prosesnya sampai akhir, nanti pasti akan kelihatan apakah rujuk atau tidak rujuk. Jadi belum bisa saya pastikan hal ini. Komunikasi keduanya gimana, Bang? Seperti yang kemarin saya sampaikan, pada waktunya setelah proses ini selesai, proses ini berakhir, klien saya berjanji bersama-sama dengan saya, kemungkinan akan baru akan menjelaskan kepada teman-teman media semuanya agar tidak terjadi bersimpang siuran informasi, tidak ada orang yang berspekulasi lagi tentang apa yang terjadi, dan kemudian semuanya akan dijelaskan secara terang-benderang agar tidak lagi ada pertanyaan-pertanyaan atau spekulasi-spekulasi terkait dengan masalah. Jadi nanti kalau sudah putus, kita akan buka semua mengenai apa yang teman-teman ingin tahu, apa yang terjadi kemarin itu, ya. Tapi kalau hari ini bukan ingin prosesnya biar berjalan dulu, biar tidak menjadi polemik, ya, dalam proses ini. Tapi kalau sudah selesai prosesnya, sudah berakhir, maka Ruben akan menyampaikan apa yang terjadi selama ini, kenapa dan bagaimana. Teman-teman semua rasa ingin tahunya mungkin bisa akan ditanyakan kepada Ruben pada waktu. Ada bagian harta gono gini nggak, Bang? Mungkin, Bang? Kenapa? Harta gono gini ada nggak mungkin? Itu nanti semua akan dijelaskan pada waktu sudah selesai, itu akan dikasih tahu harta gono gini bagaimana, ini hak asuhan bagaimana, itu nanti mungkin akan disampaikan sesuai dengan hasil akhir dari proses persidangan. Nah, ini juga akan menjadi materi yang akan disampaikan pada waktunya, apakah ini suatu kesepakatan supaya cepat proses persidangannya, itu nanti semua. Tapi sampai hari ini kita ikuti aja proses persidangannya seperti apa adanya.
Ya, Bapak bener nggak sih Bang bahwa Ruben sendiri pengen bisa secara baik-baik gitu Bang, harinya emang pengen secara kekeluargaan. kalau dilihat dari proses yang berjalan sampai hari ini kan kita kan tidak pernah melihat adanya perseteruan ya nggak ada perseteruan yang naik ke permukaan. Jadi kalau perseteruan internal mungkin itu private ya, tapi kalau perseteruan yang naik ke permukaan itu kita sama-sama tidak melihat ya, tidak melihat. Artinya hal-hal yang dimana Ruben harus ada bersama-sama dengan anak-anaknya dan juga tergugat ya Ruben ada di situ ya. Jadi dengan kondisi yang seperti itu, sementara prosesnya hari ini juga berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ya kita harus bisa menyimpulkan dari bahwa semuanya ini berjalan dengan baik. Agenda selanjutnya masih pemanggilan tergugat di alamatnya yang terbaru. Ya, jadi kita berharap diterima gugatan panggilannya, diputuskan hadir apabila hadir, sehingga proses ini tidak akan terhambat hanya gara-gara apa. Oke. Ya, terima kasih ya.